Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridha daripada Tuhannya. Guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Arifillah Sayyidina Syekh Al-Habib bin Mahdi bin Syekh Abdullah bin Salim Al-Mawa'a Yu'li darajatuhu fil jannah fi jiwari Nabi Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga yang mulia Ummul Mahbudah wa Wahidah binti Haji Abdul Rahman wa Habib Muhammad Waliyullah wa kullu Mahbub Bayi Al-Habib Sabah bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim wa kullu jami'an fi hadhihi majlis mubarakah insyaallah bismillah hafdan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa antasibahum bis-sihat wa afiyah was salamah was sa'adah fid din wal dunya wal akhirah. والأرض مقبولا والسعي مشكورا والذنب مغفورا وعملا صالحا مقبولا والتجارة لن تكون يا الله يا رسول الله يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib mengucapkan jazakallahu khairan katsiran dan ahsanal jaza. Terima kasih banyak sekali kepada semua jamaah yang sudah mempercayakan keberangkatan umroh bersama Nurul Iman Travel. Insya Allah kita semua bersama menjemput hidayah dan alhamdulillahirabbil alamin. Habib juga mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada keluarga, sanak saudara yang sudah mendampingi dan juga menguatkan hingga detik ini sampai kita ke langkah yang berikutnya, yaitu nanti malam kita akan menaiki pesawat menuju Makkah Al-Mukarramah. Tapi pertama-tama kita akan berziarah terlebih dahulu kepada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan Al-Fakir, hamba Allah yang hina lagi berdosa ini, bernama Hasan Ayatullah bin Habib Sadat bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, yang akan memandu perjalanan para duyufullah wa duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Jadi nama saya Hasan Ayatullah bin Habib Sadat bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Usia 32 tahun. Alhamdulillah, kalau perjalanan umroh sudah lebih dari 20 kali. Haji sudah 2 kali. Umroh sudah 100 kali lebih. Jadi gak perlu khawatir. Saya minta cuma satu, jamaah wajib untuk niatkan umroh ini hanya dinisbatkan untuk Allah dan Rasul, nggak ada yang lain. Jangan kita berangkat umroh ini pikirnya kita mau jalan-jalan, pikirnya kita mau pelesiran, pikirnya kita hanya mengambil senang pribadi semata. Jangan. Kita niatkan berangkat umroh ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan umroh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat umroh ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niat umroh pada kesempatan kali ini untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kami ini mampu, ya Allah, untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji ke Baitullah. Bapak lemas ini. Amin ya Allah ya Rasulullah. Kenapa pada tegang ini jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang udah pernah berangkat umroh di sini? Hah? Kiai Amir, subhanallah. Gimana Kiai Amir, sehat? Sehat. Enggak, salaman tadi. Iya, soalnya kita ngejar waktu. Mohon maaf, Habib juga datangnya lambat. Jadi kita ngejar waktu ya. Karena kita manasik hari ini persiapan untuk perjalanan umroh, dan juga supaya ketika nanti sampai ke Baitullah kita nggak hilang arah dan tujuan ya.
Karena mohon maaf, kalau sudah hilang di Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah, susah nyarinya karena luas, besar, dan juga kemana-mana nggak boleh lepas tag. Ya, kita lanjut Ustaz Fadil biar mempersingkat waktu. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kenapa kita wajib untuk berangkat umroh? Sabda Rasulullah SAW, tidak ada keutamaan kepergian ke suatu masjid atau kemanapun. Bukan hanya ke suatu masjid, kemanapun. Kita tidak boleh berziarah kemanapun kecuali bepergian mengunjungi 3 masjid suci umat Islam. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidku, Masjid Ana, Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kita wajib berziarah sebelum pergi kemanapun. Mohon maaf karena banyak jamaah yang dulunya pernah keluar negeri, pernah berziarah ke Amerika, ke Turki, ke Eropa, lihat menara Eiffel, tapi mohon maaf umroh belum pernah. Nah, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajibnya kita berziarah terlebih dahulu atau mendatangi tempat yang diperintahkan oleh Allah terlebih dahulu, yaitu Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lanjut. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kewajiban manusia terhadap Allah ada melaksanakan ibadah haji wajib di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 97. Wajib melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Zaman sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mampu, karena sudah ada pesawat, sudah ada travel yang memudahkan. Alhamdulillah, gak seperti orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu berangkat haji itu pakai kapal dan melaksanakan walimatus safar itu untuk berpamitan sekaligus mengundurkan diri, takutnya mereka pergi ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi tidak kembali dalam keadaan hidup atau selamat. Karena apa? Naik kapal selama setengah bulan, 6 bulan, setengah tahun. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada pesawat, sudah mudah semua, jadi kita bisa berangkat haji dan insya Allah juga bisa berangkat umroh ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya kewajiban berangkat haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya tidak memerlukan haji ataupun umroh kita dan dari seluruh alam ini. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas pasti akan mati, dan semua yang bernafas pasti akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berjumpa kepada Allah, apa yang ditanyakan? Amal ibadah. Ditanya nanti, selama kamu hidup apa saja yang sudah kamu kerjakan di dunia. Sedangkan kalau salah jinna wal insan illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ditanya sudah ibadah belum? Sudah ya Allah. Ibadahnya apa aja? Sholat ya Allah, puasa ya Allah, zakat ya Allah. Haji sudah belum? Belum ya Allah, gak ada rezekinya. Tapi umroh sudah, alhamdulillah. Karena haji kecil adalah ibadah umroh. Jadi minimal kita sudah berangkat umroh. Jadi ketika sudah berangkat umroh, tinggal kita nabung, boleh di pemerintah, boleh di lembaga-lembaga lain yang terpercaya. Niatkan saja dulu, berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah cukup usia, matang, keuangan juga baik, insya Allah ada panggilan untuk berangkat haji, tinggal berangkat haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji, diwajibkan. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau aku menyampaikan mewajibkan haji setiap tahun, maka
nanti akhirnya menjadi kewajiban atasmu melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Karena itu Rasulullah menjawab bagi yang mampu. Tapi Rasulullah menyampaikan, jika aku menyampaikan kepada kalian bahwa haji itu wajib setiap tahun, maka semua umat wajib berhaji setiap tahun. Laksanakan badal umroh, hilang akal, hilang nyawa, hilang kesehatan. Yang hilang akal itu apa? Mohon maaf, orangnya sudah gila. Kita niatkan umroh untuk apa? Agar dia bisa sembuh. Umroh dilaksanakan karena nazar. Ini juga sama, jadi kita punya nazar. Ya Allah, saya dulu ketika punya rezeki yang banyak, maka saya nazar untuk umroh. Nah, ini wajib kita lakukan karena nazar itu kita bersumpah kepada Allah. Dan ketika Allah mengabulkan apa yang kita nazarkan, kita wajib membayar nazar tersebut. Yaitu makanya umroh menjadi wajib. Sunnah umroh, apa itu dilaksanakan setelah umroh wajib? Setelah kita sudah melaksanakan ibadah umroh untuk diri kita sendiri. Yang kalinya dan seterusnya bukan karena nazar. Maksudnya apa? Contohnya Habib, misalkan ada, mohon maaf, keluarga yang meninggal. Habib, tolong ini anak saya meninggal, belum pernah melaksanakan ibadah umroh, tolong Habib badali. Nanti saya ke sana ke Baitullah, ngambil mikot, saya niat nawaitul umrah ahramtu biha an. Saya niat berumrah dengan berihram untuk saudara almarhum fulan bin fulan lillahi ta'ala, kata Allah Ta'ala. Jadi begitu. Nah, itu namanya umroh sunnah dan bukan karena nazar, tapi karena minta tolong dari keluarga. Habib kecepatan enggak nih? Enggak. Bener? Enggak. Kayak kereta enggak nih? Mohon maaf. Mohon maaf ya. Saya takut kalau nanti bercanda-bercanda udah keburu mati. Gak apa-apa ya? Kita percepat ya. Karena kalau Habib, mohon maaf, ibadah umrohnya itu, karena umroh ini ibadah fisik, Bu. Jadi ketika kita ini biasa ibadah sholat, puasa, zakat, wirid, ya kan? Selalunya kita wirid ibadahnya duduk. Kita baca istighfar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duduk. Kita baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kita duduk. Tapi kalau umroh, kita membaca tasbih, kita membaca zikir, kita membaca sholawat sambil berkeliling Ka'bah dengan larangan-larangan ihram yang tidak boleh kita langgar. Karena umroh itu mendidik kita. Mendidik apa maksudnya? Mendidik untuk setiap detik dalam hidup kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidur, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita puasa, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita zakat, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh lepas sedetik pun kita memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikannya dengan cara kita melaksanakan ibadah umroh. Setiap langkah kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya. Antara umroh dengan umroh berikutnya adalah kafarah sebagai penggugur daripada dosa, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti karat yang ada di besi, di emas dan di perak, dibakar lebur semua, kita kembali suci bersih lagi. Yaitu kita dengan melaksanakan ibadah umroh. Umroh yang ketiga dapat dilaksanakan kapan saja. Waktu menjalankan umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji. Maksudnya apa? Yaitu ketika jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Maksudnya apa? Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, kita tidak wajib melaksanakan ibadah umroh, yaitu kita melaksanakan ibadah tawaf ifadah. Itulah umroh, tawaf ifadah. Jadi ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji atau rukun haji, apa itu rukun haji? Al-Hajjul Arafah. Haji adalah Arafah. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam Arafah, maka dia sudah melaksanakan ibadah haji. Sabdanya Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai wukuf di Arafah, lalu pindah mabit di Muzdalifah, lalu pindah lempar jamarat, kembali lagi ke Masjidil Haram, laksanakan
melaksanakan tawaf itu namanya umroh. Karena itu umroh jatuhnya makruh ketika di bulan haji, karena wajibnya kita melaksanakan haji daripada yang sunnah. Kenapa bisa melaksanakan yang wajib bisa melaksanakan yang wajib tapi kita malah melaksanakan yang sunnah? Karena itu hukumnya makruh. Habis kayak kereta guys. Lanjut. Cara terangkat rukun dan wajib umroh. Cara umroh Islam, balik, dewasa, akil, beratas, merdeka, istisqa atau mampu. Maksudnya mampu ini apa? Mampu jalan, mampu biayanya, mampu niatnya, mampu segala-galanya. Istita'ah. Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seorang untuk berumroh. Tapi sekarang sudah dipermudah. Kita nggak kuat jalan, tidak mampu, tapi kita punya niat yang kuat, sudah sampai Baitullah. Sekarang ada skuter, ada kursi roda, ada mobil golf, itu semua bisa kita pakai. Jadi aman semua. Nggak ada yang namanya tidak mampu. Semuanya sekarang sudah dimudahkan. Ibadah itu serba mudah. Karena itu nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya kenapa tidak berumroh, alasannya ini itu dan lain sebagainya. Sedangkan nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini mampu, orang pakai kursi roda mampu, orang sakit aja mampu, orang ini mampu. Kenapa tidak melaksanakan? Kita nggak bisa jawab, habislah kita sudah. Itu. Tapi Allah Maha Rahmat, Maha Rahim. Karena itu kita minta pertolongan daripada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat yaumil qiyamah. Tidak, itu. Rukun umroh berihram dan niat. Jadi pertama kita ihram, lalu kita niat di tempat-tempat mikot. Mikot itu tempat-tempat mengambil rukun untuk melaksanakan umroh. Yang pertama ada di Bir Ali, yang kedua ada di Tahmim, yang ketiga ada di yang ketiga ada di Jirona, terus ada di Hudaybiyah, ada di Rukun Yalamlam, banyak tempat mengambil mikot. Yaitu pertama kita melaksanakan pengambilan mikot, lalu kita tawaf 7 kali putaran, membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baca doa tawaf, lalu kita sa'i inna safa wal marwa min sya'airillah wa man hajja bil baiti wa qadina 'alaihi wa tabi'in wa ta'akhir wa Allah syai'un alim. Lalu kita cukur tahallul. Setelah tahallul selesai, maka tertib melaksanakan rukun umroh secara berurutan dan melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. Selesailah rukun kita melaksanakan ibadah umroh. Maka rukun umroh yang tidak dapat ditinggal. Bila rukun tidak terpenuhi, maka seorang tidak sah melaksanakan umroh. Maksudnya bukan tidak sah dalam melaksanakan umroh. Jadi ketika kita ihram niat, lalu kita tawaf, mohon maaf tawafnya kurang, gak 7 putaran, cuma 6 atau 5. Nah itu kalau kita lupa ataupun kurang rukunnya, itu umrohnya tetap sah ketika kita menjalankan sa'i dan tahallul, tapi wajib membayar dam atau denda atau darah atau kesalahan kita kepada Allah. Karena ketika kita mengambil niat, itu kita sudah bersumpah kepada Allah. Allahumma al-harim wa sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawari min kulli syai'in haramta wa al-mujrimin abtadi bidzalika wa jannal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, mengharamkan daging ini, kulit ini, rambut ini, dan semua yang kau haramkan yang bagi seorang yang sedang berihram, karena Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga alam semesta. Lanjut. Rukun umroh. Rukun biasa rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan umroh. Kalau tidak ibadah, maka tidak sah, batal, dan tidak dapat digantikan dengan dam. Maksudnya apa? Ketika kita umroh, kita tidak memakai ihram. Jadi ihram itu rukunnya wajib. Lalu kita tidak tawaf, maka umrohnya tidak sah. Lalu kita ketika sudah pakai ihram, sudah tawaf, tidak melaksanakan sa'i, maka tidak
sah. Lalu kita tidak tahalul, itu juga bisa menjadi syarat umroh tidak sesuai rukunnya dan tidak sah, tidak boleh digantikan nikah. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai ihram, kita tawaf kurang 1 putaran, boleh ngulang lagi, boleh bayar dah. Atau kita sa'i kurang 7 putaran, boleh diulang lagi atau boleh bayar dah. Atau kita lupa tahalul, kita sudah buka ihram, kita sudah mandi, kita sudah pakai minyak wangi, maka kita boleh bayar dah. Tapi ketika salah satu daripada rangkaian umroh ini ada yang terlewatkan, maka menjadi tidak sah rukun melaksanakan ibadah lanjut. Kan secara permanen seperti celana atau baju atau pakaian yang dijahit, seperti kaos, celana dalam, terus yang memperlihatkan lengan tubuh, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau ketika memakai, apalagi celana dalam ihram tuh paling seneng orang-orang laki pakai, gak biasa kan kalau nggak pakai celana dalam, dia pakai celana dalam ihram, tetap itu wajib kita keluarkan. Dan kalau pakai celana dalam ihram, maka kita harus membayar. Dan walaupun celana dalamnya tidak dijahitan, tapi ketika sujud kelihatan lekuk celana dalamnya ketika dia sujud. Jadi tidak boleh pakai celana dalam. Boleh pakai kaos kaki bagi laki-laki ya. Boleh mata kaki dan tumit bagi laki-laki. Menutup kepala melekatkan seperti topi, peci atau sorban atau kain ihramnya ditaruh di atas kepala, tidak boleh bagi laki-laki. Misalkan panas nanti di sana, panas nih, karena tutup kain ihram di kepala, akhirnya supaya tidak kena sinar matahari, itu kena dan kalau atau tidak boleh. Bagi perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Sudah beli sarung tangan ihram? Coba lihat nanti sarung tangannya semua ditunjukin di bawah nggak? Di koper ya? Dan sarung tangannya kalau boleh sarung tangan proyek ya Bu ya. Tahu kan sarung tangan proyek yang sampai di sini di telapak tangan yang buat nampak-nampak, matung-matung, kok racun-racun, nah itu nggak boleh Bu. Jadi sarung tangannya wajib kelihatan kayak gini. Ya balik, wajib yang seperti itu ya. Nggak boleh menutup telapak tangan dan tidak boleh, dan juga menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Maksudnya apa? Kan biasanya ada kaos tangan tuh yang panjang, ditarik supaya tangannya ketutup. Nah itu tidak boleh, karena ketika kita umroh kita wajib membuka telapak tangan dan juga wajah bagi seorang wanita, yaitu tidak boleh memakai cadar. Di sini kan dia pakai cadar kan? Alhamdulillah. Kemarin ada yang pakai cadar tuh. Sampai ke Mekah, sampai mikot baru lepas cadarnya. Ketika tawaf sa'i sudah selesai, sudah tahalul, dipakai cadar lagi, boleh. Tapi ketika tawaf sa'i wajib lepas cadar. Lanjut, memakai wewangian tidak boleh kecuali pakai sebelum mengambil niat. Misalkan kita belum niat umroh, belum niat awal itu umroh sama ahram tu biha lillahi ta'ala, kita pakai minyak wangi boleh. Tapi ketika sudah ambil mikot, sudah ambil niat, wajib hukumnya tidak boleh memakai minyak wangi lagi. Karena apa? Dulu di zaman Rasulullah SAW, umroh itu bukan seperti zaman kita sekarang 2 jam 3 jam selesai umroh, 4 jam selesai umroh. Di zaman Rasulullah ambil mikot di Madinah, di Bir Ali, Rasulullah pakai kain ihram, naik onta, 11 hari atau paling cepat 10 hari baru sampai Mekah. Nah, ketika jamaah-jamaah ini banyak yang mohon maaf baunya menyengat. Orang Arab itu sukanya makan kambing, akhirnya baunya menyengat. Nah, untuk membedakan kasta antara orang di bawah dengan orang di atas, antara yang mohon maaf yang fakir dengan yang kaya, itu dengan cara mencium wanginya. Jadi ketika kita cium wanginya, oh ini orang wangi nih, berarti ini dari kasta orang kaya. Oh ini mau apok nih, berarti ini dari kasta orang miskin. Islam nggak mau seperti itu, apalagi ketika bersuci dengan melaksanakan ibadah umroh memakai ihram. Oh semuanya kaya, miskin, polisi, tentara, punya jabatan, presiden, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hamba Allah, Abdullah yang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada besar, tidak ada kecil, semuanya sama di hadapan Allah. Karena itu kita menggunakan kain ihram itu bentuk kesetaraan. Jadi kalau orang kafir bilang kesetaraan harus begini enggak. Kesetaraan itu adalah sama. Pakai ihram kain putih, tidak memakai dalaman apapun untuk yang laki-laki, dan yang perempuan hanya kain polos yang menutupi lekuk tubuhnya dan membuka telapak tangan dan wajahnya. Itu makanya tidak boleh pakai minyak
wangi. Tidak boleh memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu di badan. Kenapa? Karena ketika kita mengambil mikot, ketika kita mengambil niat, ini semua anggota tubuh kita ikut juga melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita potong kuku, kita tinggalin kuku, mohon maaf ya, tadinya kita mestinya tawasaki membawa kuku tersebut, akhirnya tertinggal, akhirnya kuku tersebut tidak ikut ibadah. Jadi ketika kuku dan rambut tersebut tidak ikut ibadah, nanti ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak membawa bagian badan yang terputus ini, yang terpotong ini, kamu menyelesaikan tawasaki, tapi kamu masih terputar kuku dan rambut. Karena itu ketika rambutnya jatuh, masukin di dalam tas. Ketika kukunya nggak sengaja dipotong, masukin di dalam tas. Jadi setelah selesai umroh tawasaki tahallul, baru buang bersama-sama rambut yang telah memburu, menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan mereka. Contohnya ular, singa, kalajengking. Nah itu kalau misalkan ada ketika kita sudah mengambil mikot, kita kalau bisa jauhi, kalau bisa dia mengancam bahaya, kita bunuh. Tapi kalau ketika kita sudah mengambil mikot, sudah mengambil niat, mengambil sumpah, patahin ranting pohon, itu kena dosa. Tidak boleh membunuh hewan, memotong hewan, walaupun niatnya untuk menyembelih, membagikan kepada rakyat miskin, nggak boleh. Ketika kita sudah mengambil mikot, tidak boleh berburu, tidak boleh memotong hewan, tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon dan memotong-motong atau merusak pohon dan sejenisnya. Nginjak rumput, paling banyak jamaah nginjak rumput, nggak boleh nginjak rumput. Ketika kita sudah melaksanakan mikot, memakan hasil buruan, ya tadi ya kelinci. Kalau di Arab tuh banyak tuh, ada kambing hutan, ada rusa hutan, ada keledai. Jadi ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah, 11 hari 10 hari itu Rasulullah melaksanakan ibadah. Nah sambil ketemu hewan-hewan itu, kalau sedang melaksanakan mikot atau niat untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak boleh diburu, tidak boleh dimakan. Bawa perbekalan yang ada, walaupun hanya kurma 3 biji. Memotong kayu-kayu, mencabut rumput, menikah tidak boleh, menikahkan nggak boleh ijab kubur nggak boleh, kita menjadi saksi nikah nggak boleh, meminang perempuan untuk dinikahi ketika kita sudah mengambil mikot, bersetubuh apalagi. Dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu, mendatangkan syahwat itu wajib kita hindari, dan ini termasuk daripada dam kubro. Jadi dam itu ada dua, ada dam subro, ada dam kubro, ada dam kecil, ada dam besar. Dam besar itu apa? Yang pertama meninggalkan rukun wajib, misalkan awal kita kurang 7 kali, itu damnya kubro. Dam kubro itu apa? Wajib kita menyembelih hewan kurban, sapi, kambing, salah satunya pilih yang paling memudahkan dan harus menumpahkan darah, itu namanya dam. Tapi ada dam subro, dam kecil, diatur oleh undang-undang para mufassir ulama yang tidak memberatkan. Contohnya dam subro itu apa? Ketika kita nggak sengaja pakai minyak wangi, ketika kita nggak sengaja memotong rambut, ketika kita nggak sengaja memotong kuku, itu pun dikenakan dam. Tapi ada 2 cara membayar dam. Yang pertama dengan puasa 3 hari berturut-turut, yang kedua dengan membayar makan fakir miskin sebanyak 7 orang. Jadi dam itu ada 2. Lalu ini yang paling besar ya, yang bersubuh. Tidak boleh mencaci maki, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, melakukan kejahatan dan kemaksiatan, tidak boleh mencuri sendal di masjid. Nah, waktu itu ada jamaah saya hilang sendal di masjid, akhirnya saya gosok sendalnya pas lagi mikot. Ada kemarin, gimana nih, katanya haram, gini-gini dan sebagainya. Sudah, ente itu sudah melanggar hukum umroh, ente sekarang bayar dapat aja, yaitu memberi makan fakir miskin 7 orang. Terus sekarang ganti sendalnya, nanti Habib dikasih uangnya, terus Habib beli sendal, Habib ganti di masjid itu. Walaupun orang yang punya sendal sudah nggak tahu kemana, tapi kita niat untuk mengganti sendal tersebut. Tapi ada para jamaah umroh saya memakai pakaian yang dicelupkan dengan bahan yang wangi seperti kena zafarot, minyak wangi dan pemutih, pewangi, pelembut, jadi satu kembali dipakai. Kenapa? Karena ada jamaah umroh juga begitu. Wah, saya ini kayaknya ihramnya kena kotoran nih. Akhirnya dia cuci pakai sabun, itu juga tidak boleh, atau kena. Dan lanjut. Nah, kalau membunuh binatang, hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram, membunuh binatang buas atau yang membahayakan, misalkan kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat dan sebagainya. Mandi dengan aturan boleh. Maksudnya mandi dengan aturan itu apa? Mandinya hanya menyiram
badan, menyikat gigi boleh, tapi tidak boleh pakai pasta gigi. Untuk berbekam boleh, mengeluarkan darah, memakai minyak angin boleh, balsam boleh, yang dimasuk untuk pengobatan, niatnya untuk pengobatan, fresh care dan lain sebagainya. Karena kita perjalanan jauh dari Jeddah nanti menuju dari Madinah menuju Mekah, nanti perjalanan naik bis macam biasanya puyeng dan lain sebagainya, pakai minyak angin boleh. Terus memakai kacamata boleh, jam tangan, cincin boleh, ikat pinggang boleh, tapi ikat pinggang juga nggak boleh yang berjahit sebenarnya. Kalau saya pakainya ikat pinggang karet supaya nggak kayak ikat pinggang ihram boleh. Jam tangan, cincin boleh, tapi niatnya untuk hanya melihat waktu dan juga menunjukkan bahwa kita sudah menikah. Kalau niatnya untuk pamer nggak boleh, lebih baik disimpan. Karena kita menghadap Allah penuh dengan tawadu. Mencuci dan mengganti kain ihram boleh, tapi nggak boleh pakai sabun. Ganti kain ihram boleh. Misalkan ihram kita yang pertama kotor, kita ganti yang baru boleh. Menggaruk kepala dan badan boleh. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut atau ikan maksudnya boleh. Misalkan kita lapar mau umroh, kita memang mau perbekalan hewan-hewan untuk bekal kita, boleh kita menyembelih ayam, kelinci, ikan boleh. Rambut menandakan bahwa kita sudah boleh melepas ihram dan pakai baju biasa, dan juga sudah selesai daripada larangan-larangan ihram. Jadi sudah jadi manusia biasa, dan juga sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti memiliki maksud bahwa para jemaah ibadah umroh harus melaksanakan segala rukun umroh satu persatu dan sesuai urutan dan aturan yang ditetapkan. Maksudnya pertama kita mikot, lalu pertama kita pakai ihram, lalu kita mikot, lalu kita ibadah tawaf, lalu kita sa'i, lalu kita tahallul. Itu yang dinamakan tartib sesuai urutan ihram. Saatnya praktek bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kain ihram masing-masing yang bagi yang pria. Jadi karena itu kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan mencium dari jauh. Tadi di sana banyak, bukan kisbay. Nah, tapi dengan cara diambil. Jadi begini, nanti mulai putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang paling bagus hatinya pun ikut menghadap Hajar Aswad. Tapi kalau nggak bisa karena desak-desakan boleh. Tapi yang bagusnya menghadap Hajar Aswad. Jadi kita mulai ya, awal pertama ikut hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله